Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap pada bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Materi yang kita pelajari saat ini yaitu terkait tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kalian tentunya sering sekali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian yang kedua, polisi melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Kemudian yang ketiga, polisi membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian yang keempat, polisi menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian E, polisi melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Kemudian F, polisi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kemudian G, polisi mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H, polisi mengadakan penghentian penyidikan. I, polisi menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Kemudian J, polisi mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K, polisi memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. L, polisi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan 5, menghormati hak asasi manusia. Demikian materi dari Ibu. Bu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.